Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil aziz, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga banyaknya. Walaupun di celah-celah nikmat itu Allah juga memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Tapi kita yakin nikmat dan karunia yang Allah berikan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak paling berhak mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara, wabil khusus para alim ulama, ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar almarhumah Ibunda Hajah Siti Husnul Khotimah binti Haji Umar. Pada malam hari ini kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertakziah. Nabi mengatakan, man azza musaban falahu mithlu ajri. Barang siapa bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, niscaya Allah akan memberikan kepada dia pahala yang sama dengan pahala tabah dan sabarnya saudaranya yang mendapat musibah itu. Adapun teknis bagaimana tata cara melakukan takziah, ternyata Allah dan Rasul tidak menjelaskan dan tidak mengaturnya. Maka memperingati 40 hari yang kita lakukan pada malam hari ini secara umum sesungguhnya tidak lepas dari anjuran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berbicara tentang angka 40. Dalam perjalanan kita manusia, angka 40 itu memiliki makna. Jadi Rasulullah pernah menceritakan, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kata Nabi, proses penciptaan kita manusia diawali di rahim ibu kita itu 40 hari pertama, yaitu dalam bentuk nutfah, sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari yang kedua dalam bentuk segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik.
Kemudian 40 hari yang ketiga dalam bentuk segumpal daging. Jadi 40 hari kali 3, 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Summa yursalu ilahil malak, maka setelah genap 4 bulan kita di rahim ibu kita itu, Allah mengirim malaikat, fayanfuhu fir ruh, malaikat itu membawa roh kita, dan roh kita itu ditiupkan di dalam segumpal daging yang telah dipersiapkan di rahim ibu kita itu. Wa yu'mar bi arba' kalimat. Dalam waktu yang sama setelah ditiupkan itu, si malaikat itu juga diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Bikat birizki. Pertama, catat tentang rizkinya. Jadi rizki kita ini Bapak Ibu sesungguhnya sudah diatur sama Allah Ta'ala. Kita ini hanya berikhtiar, berusaha, namun pada akhirnya Allah lah yang menentukan rizki kita. Wa ajalih. Yang kedua, masalah ajal juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW ketika beliau membacakan ayat Al-Quran, kata Nabi begini, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau ajal itu sudah tiba, فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, maka tidak ada yang bisa untuk menunda ajal itu atau untuk mempercepatnya. فَإِنَّمَا زِيَادَةُ umri, sesungguhnya kata Nabi, umur itu dikatakan umur yang bertambah bizurriyatis solihah, itu lantaran anak-anak keturunannya yang solih dan solihah, fayad'unalhu, anak-anak keturunan yang solih dan solih ini mereka berbuat amal solih, mereka mendoakan untuk orang tuanya, fayulhaq du'ahum fi qabri, maka doa-doa dan amal-amal kebaikan anak keturunannya ini Allah sampaikan kepada orang tuanya yang sudah berada di alam kuburnya. Fadzalika ziyadatul umur, dan itulah yang disebut dengan umur yang bertambah. Nah, makanya ulama-ulama mengatakan umur ini tidak bisa digeser. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pun cinta kepada kita, itu tidak mempengaruhi tentang umur kita pada saat hidup di dunia ini. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya kita berbuat baik, taat, rajin ibadah, lalu Allah sayang dan cinta kepada kita, lalu kita dikasih bonus tambahan umur, pastilah Nabi Muhammad SAW orang yang paling panjang umurnya. Karena kita tahu tidak ada manusia yang mengalahkan ketaatan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada pula manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi itulah dia fakta. Genap usia 63 tahun, Nabi kita pun meninggal dunia. Dan ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kaum Muhammad akan menjadi mayat. Begitu pula yang lain semua juga akan menjadi mayat. Inilah dia. Nah, kita yang kedua setelah 40 hari, yang ketiga apa? Wa yu'mar bikatbi rizki wa amali wa ajali. Amal perbuatan kita juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada akhir surat Luqman apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan ia lakukan esok hari. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa berprogram, namun rencana dan program kita apakah besok bisa dilaksanakan? Wallahu a'lam. Tidak lepas berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun kata Allah yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Inilah dia. Jadi angka 40 dalam perjalanan kita ini memiliki makna. Kemudian 40 hari kali 4. 160 hari. 160 hari itu sama dengan 5 bulan 10 hari. Tadi 4 bulan. Artinya apa? 40 kali 7 lahirlah kita. Jadi kelahiran kita ini 9 bulan 10 hari itu apa? Genap 40 hari kali 7. Kemudian ibu kita haid, nifas. Itu pun rata-rata 40 hari. Sholat Jumat. Menurut Imam Syafi'i, sahnya sholat Jumat
Itu kalau jamaahnya berjumlah berapa? 40. Itu angka jamaah. Bahkan termasuk Nabi mengatakan walaupun ini hadis dhaif, barang siapa melakukan sholat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi, nafat anhu sifatun nifaq, maka hilanglah dari diri dia sifat-sifat kemunafikan. Dan Nabi kita pun diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, usianya berapa? 40. Ini sesungguhnya yang melatar belakangi ijtihad ulama-ulama terdahulu. Maka pada saat 40 hari dilakukanlah peringatan seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, secara umum atau tujuan kita melakukan takziah seperti ini, paling tidak yang pertama dan utama adalah doa-doa kita. Kita berharap semoga almarhumah Ibunda Hajah Siti Husnul Khotimah binti Haji Umar termasuk yang meninggal dunia sesuai dengan nama beliau. Meninggal dunia dalam keadaan Husnul Khotimah. Amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat sekarang ini almarhumah di alam barzahnya Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jinan. Allah tempatkan di taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi almarhumah tadi kita sudah tahu kelahiran tahun 43 dan sekarang sudah 2024. 81 tahun. Ini jujur usia sudah di atas rata-rata. Dan Rasulullah pernah ditanya, ayun nasi khairun ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu ya Rasulullah? Qal Nabi mengatakan, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu kata Nabi adalah orang yang dikasih umur panjang dan umur yang panjang itu diisi dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Karena itu sekali lagi kita berharap semoga almarhumah Ibunda Hajah Siti Nur Hasanah sekali lagi termasuk hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga berharap dalam momentum seperti ini agar keluarga besar untuk menerima dan tabah dalam menerima musibah yang berat ini. Karena kita tahu kehilangan orang yang kita cintai, orang tua kita, atau anak kita, atau saudara yang dekat dengan kita, yang ada di hati kita, pasti ini adalah cobaan yang berat. Makanya Nabi meminta untuk kita melakukan takziah. Takziah itu apa? Takziah itu dari suku kata azza yu'azzi takziatan. Artinya kita turut merasakan sedih, kita turut merasakan duka atas sesuatu yang aziz, sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang hilang dari saudara kita. Makanya kita turut berbagi duka, berbagi kesedihan atas meninggalnya almarhumah ibunda tercinta. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, anjuran Nabi kita ini untuk melakukan ta'ziyah, bahkan juga ada yang hukumnya fardu kifayah, disuruh untuk mengurus kalau ada yang meninggal dunia. Disuruh untuk memandikan, kemudian mengkafani, menyolati dan menguburkan. Semua ini tiada lain agar kita jangan melupakan masalah kematian ini. Karena kematian inilah sesuatu yang pasti. Dan endingnya kita atau kematian kita inilah yang menentukan nasib kita di akhirat yang hidup abadi itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan iman, maka itu yang disebut dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya pernah Nabi sedang duduk, lalu ada jenazah lewat. Maka Nabi berdiri menghormati jenazah yang lewat itu. Begitu jenazah sudah lewat, Nabi duduk. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda berdiri? Maka Nabi mengatakan, ikraman lil insan. Saya berdiri ini karena saya menghormati manusia yang meninggal dunia. Kemudian Nabi mengatakan, mustarih wa mustarah minhu. Orang yang meninggal itu ada yang disebut dengan mustarih, istirahat. Ada yang disebut dengan mustarah minhu, diistirahatkan. Maka sahabat bertanya,
Mal mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan orang yang meninggal mustarih dan mustarah minhu? Maka Nabi mengatakan, al-abdul mu'min yastarih min ta'abid dunia. Kalau yang meninggal itu hamba orang yang beriman, yang saat hidupnya berbuat amal solih, yang berakhlak mulia, maka dia disebut mustarih, yaitu orang yang meninggal dunia dalam keadaan istirahat. Istirahat dari apa? Dari keletihan hidup di muka bumi ini. Tapi ada juga manusia wal abdul fajir, kalau hamba yang meninggal itu hamba yang durhaka, yang lalai, yang menentang Allah. Itu bahasa Nabi namanya apa? Mustaroh minhu, diistirahatkan. Artinya apa? Yastarih minhu. Orang yang hidup, makhluk yang hidup, bebas dari jahatnya dia. Inilah dia. Betapa menentukan kematian kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diminta agar jangan melupakan masalah kematian ini. Nabi pernah bilang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Kafa bil mauti wa'idun ya Umar." Hai Umar, cukup bagi seseorang untuk bertobat, untuk menjadi hamba Allah yang baik, yaitu kalau dia mau merenung tentang masalah kematian ini. Wa man lam yata'iz bil maut, tapi kalau ada orang tidak peduli dengan kematian itu, fala wa'idhalah, maka nasihat apapun yang diberikan kepada dia tidak ada berguna baginya. Karena itu sekali lagi, mudah-mudahan kalau 40 hari yang lalu ibunda tercinta telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan ini. Dan kita berharap semoga kita juga dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Usaid As-Sa'idi. Ketika sedang duduk dengan Rasulullah, datanglah seorang pria dari Ansor. Lalu pria itu bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da mautihima bih?" Apakah masih ada cara saya ya Rasulullah untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Jadi ini pelajaran berharga bagi kita yang sudah tidak punya orang tua. Apakah masih ada cara kita berbakti kepada mereka? Apa jawab Nabi? Na'am khisalun arba. Iya, masih ada, yaitu dengan 4 cara. As-salatu alaihima. Yang pertama, menyolati mereka. Makanya dalam momentum ini tak bosannya saya menyampaikan khususnya bagi keluarga besar almarhumah. Apalagi kalau anaknya atau cucunya yang sudah dewasa, kalau kemarin belum sempat menyolati almarhumah, lakukan sholat jenazah untuk almarhumah. Karena ini bukti pertama bahwa kita berbakti kepada orang tua kita. Ustadz, udah 40 hari. Jangankan 40 hari. Rasulullah pernah melakukan sholat ghaib ala syuhada Uhud, yaitu bagi para sahabat yang mati terbunuh pada saat perang Uhud setelah ba'da zaman sanawat, setelah 8 tahun. Jadi setelah 8 tahun Nabi kita sholat ghaib. Apalagi ini baru 40 hari. Karena itu kalau yang masih punya orang tua, jangan sampai tidak bisa sholat jenazah. Kalau tidak bisa menjadi imam, paling tidak jadi makmum, berada pada shaf yang di depan. Ini bukti pertama bahwa kita berbakti kepada mereka. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Tanda kita berbakti kepada orang tua yang sudah tiada, selalu istighfar, memohonkan ampun untuk mereka. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca dan baca, minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa infadhu ahdihima, melaksanakan wasiat atau pesan-pesan baiknya. Ingat kadang-kadang orang tua kita berpesan, anakku jangan kamu menjadi hamba yang tidak sholat nak. Jaga itu sholat 5 waktu, baca itu Al-Quran, jadilah manusia yang berguna. Itu kita upayakan untuk kita laksanakan, pasti hidup kita berkah. Karena kita termasuk hamba yang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa ikramu shadiqaihima, menghormati dan memuliakan teman
teman-teman kerabat kedua orang tua kita yang sudah tiada. Artinya silaturahim ini diminta sama Nabi untuk berlanjut. Hubungan baik orang tua kita dengan kawan-kawannya, kalau dimungkinkan kita lanjutkan itu. Ini adalah bukti bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, mudah-mudahan almarhumah termasuk yang meninggal dunia mendapatkan husnul khotimah, keluarga besar tabah dan sabar, dan dibuktikan cinta mereka kepada orang tua, yaitu dengan berbuat baik, berbuat amal solih, sehingga pada akhirnya almarhumah dimasukkan oleh Allah kelak di surganya dengan mudah lantaran doa dan amal-amal soleh anak keturunannya. Dan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, Bapak Ibu, jangan lagi ditunda-tunda. Segera kita tobat nasuhah, dan jangan ada di antara kita sebagai seorang muslim dan muslimah berani meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Ini KTP ini. Identitas sholat 5 waktu. Baiknya kita, apapun kebaikan kita, itu ditentukan dengan komitmen kita menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati was siddiqina was syuhada'i was solihin wa hasuna ulaika rafiqa wa li arwahi abaina wa ummahatina khususan di almarhumah Ibunda Hajah Siti Husnul Khotimah binti Haji Omar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufaran niran. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqnal ikhlasa fi talabil ilmi wa nashrihi wa jami'it ta'at. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal du'ana ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.